Jika segala sesuatu tampak berjalan baik, engkau jelas melewatkan sesuatu. Hati-hati. Rasanya sudah beres semua, kok beres semua. Tapi kok agak ya mungkin ada. Kan kamu sering begitu. Biasanya ada itu. Begitu kamu jalan, lah kan ternyata benar kekhawatiranku tadi. Jadi kalau segalanya kok rasanya lancar banget, kamu harus waspada. Ini mesti ada yang tidak beres, yang kelewatan ini. Baik, kita belajar lagi pelan-pelan ya. Cirinya pemikiran Murphy's Law ini secara umum ada 3. Dan ini tidak enak semua. Jadi kalau kalian tipe ini, ya siap-siap hidupmu susah terus. Karena mikir negatif. Yang pertama pesimis. Jadi pesimis itu pikiran kita sibuk pada negatifnya saja. Jadi kalau lihat apa-apa dilihat negatifnya. Lihat misalnya teman-teman ini baru awal lagi semangat ngaji, terus saja paling sebentar lagi yang ngantuk. Nah, itu dilihat negatifnya, tidak disyukuri semangatnya yang hadir sekarang. Tapi paling ya tidak paham. Paling ya ikut-ikutan temannya saja. Pesimis mindset. Menghadapi apa-apa selalu dilihat negatifnya. Ini kelihatannya sederhana, kelihatannya teman-teman ya sudah paham. Tapi biasanya secara tidak sadar, pikiran ini menyetir kita. Meskipun tiap hari kita disemangati, bisalah saya, mampulah saya. Tapi diam-diam, pelan-pelan batin kita bilang, enggak kok sebenarnya ya enggak mampu, ya enggak bisa-bisa amat. Saya merasa belum terlalu ahli kok. Itu jadi penghalang keberhasilan kita itu kita sendiri. Mau baca buku saja, wah ini bukunya tebal sekali ya. Bisa kok saya selesaikan. Tapi dia mau bilang, jane ya mungkin tidak bisa. Sebenarnya ya berat. Itu kamu sendiri yang ngerem dirimu sendiri untuk sukses. Jadi cara berpikir yang serba pesimistik. Apa-apa dilihat tidak enaknya. Kalau waktunya hujan gini, waktunya ndak hujan gini, kamu sibuk betapa panasnya. Nanti hujan juga kamu susahkan betapa susahnya kemana-mana wong hujan. Lah kamu mintanya opo terusan? Ya minta itu yang ndak hujan, Pak, tapi ya ndak panas, jadi angin sepoi-sepoi dingin. Tapi itu pun kalau kamu mindsetnya pesimis ya tetap mengeluh, aduh Pak, jemuran ndak kering Pak. Ya ampuh lah. Jadi kamu mikirmu selalu negatif terus. Cirinya biasanya ya 2. Tidak bisa bersyukur dan selalu mengeluh. Akhirnya kamu dimakan sendiri oleh mindsetmu. Kan sering orang bilang pikiran kita itu menentukan tindakan kita dan pada akhirnya menjadi penciri siapa kita. Ya kalau pikiran kita negatif-negatif, ya kita melihat segala sesuatu serba negatif, perilaku kita juga merespon adanya negativitas tadi. Jeleknya apa Pak? Kalau selalu merespon yang negatif, ya kamu kurang aktif. Akhirnya kamu sibuk, kalau sepak bola itu hanya sibuk biar tidak kebobolan. Kamu tidak berani nyerang. Biasanya yang kayak gini ya malah mudah kalah. Karena musuhmu tenang, karena tidak mungkin lah kamu nyerang, paling ya bertahan. Nah ini cirinya mindset pesimis. Yang kedua, fatalistik. Fatalistik itu percaya dengan bahwa hidup ini saya tidak mampu menguasai apa-apa, sudah ada yang ngatur. Entah mekanisme alam, entah Tuhan, entah sunatullah, entah apa, pokoknya saya ini serba tidak berdaya. Kalau di ilmu kalam itu ada aliran namanya Jabariyah yang punya pandangan fatalistik bahwa hidup kita ini A sampai Z-nya sudah diskenario. Kemarin ada, saya lupa diskusi di mana itu, yang tanya, Pak ngapain sih Pak kita berdoa segala itu?
Kan segalanya sudah diputuskan oleh Allah. Ya Allah itu maha kuasa. Dia memutuskan, dia juga mampu kok mengubah keputusan. Kan semuanya sudah ditulis Pak di Lauhil Mahfudz. Ya, Lauhil Mahfudz itu ciptaannya Allah. Misalnya sudah ditulis, dihapus lagi kan juga tidak apa-apa. Kan yang kuasa kan tetap Allah. Jadi ini kadang-kadang kita tidak sadar punya cara berpikir fatalistik. Ya tidak salah, tapi kita harus ngerti ranah dan wilayahnya. Dulu pernah kita mengkaji Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari itu tentang kebebasan. Semoga teman-teman sudah paham di mana titik-titik kita bebas dan di titik mana kita terikat. Tapi Murphy's Law ini agak fatalistik. Ya meskipun nanti bisa dibaca, oh Murphy's Law ini dia percaya pada sunatullah kok misalnya. Hidup ini memang kadang-kadang begitu, ada yang bilang begitu. Ada juga yang bilang sebenarnya tidak pesimis Pak. Murphy's Law itu optimis. Optimis pasti kita gagal. Ya kalau optimis pasti kita gagal, itu apa bisa disebut optimis? Saya optimis Pak, mesti saya kalah itu. Saya tidak tahu ini optimis apa tidak optimis kalau kayak gini. Nah, itu ciri kedua, fatalistik. Ya ini agak berat kalau sudah fatalistik itu ya kalian cenderung pasif karena merasa hidup ini, kita ini seperti bulu yang diterbangkan angin, tidak tahu mau kemana arahnya apa. Itu kayak kalian yang punya prinsip, saya mengalir saja lah Pak hidup ini gitu. Ya mengalir, tapi kan kamu harus lihat dulu itu alirannya kemana, kamu mau dibawa kemana, tujuannya apa, kan begitu. Mengalir saja nanti teman-teman mau begal, kamu ikut begal. Itu memang trennya begitu Pak. Ya Seneni Sunan Kalijogo nanti kamu. Jadi ciri kedua fatalisme. Ciri ketiga, pandangan Murphy's Law ini menampakkan betapa lemahnya manusia. Jadi ada dua karakter lemah manusia yang dibidik dalam Murphy's Law ini. Yang pertama kecerobohan, dan yang kedua lemah dalam pengendalian. Manusia itu punya akal, punya beberapa kemampuan pengendalian yang luar biasa. Tapi mungkin di antara makhluk-makhluk yang lain, yang paling ceroboh juga manusia. Yang paling mudah kepleset itu manusia. Kalau yang bukan manusia lebih istiqomah, di jalannya lebih lurus. Tapi manusia yang bisa neko-neko dan paling gampang keluar jalur. Kita itu hebat luar biasa, tapi bisa meleset luar biasa. Kita bisa ahsanut taqwim, bisa asfala safilin. Kita itu bisa mengendalikan banyak hal, tapi kita juga bisa menghancurkan banyak hal. Nah, Murphy's Law ini nanti fokus pada bagaimana manusia itu ternyata tidak mampu mengendalikan hidupnya. Seringkali kebalik, bukan kita yang mengendalikan situasi di sekeliling kita, tapi situasi sekeliling kita yang mengendalikan kita. Ya contohnya banyak. Kita kan sering dikritik para filosof, hidup kita itu hidup serba mengikuti kerumunan kita. Yang lain bagaimana, ya kita tidak akan jauh-jauh dari situ. Itu menunjukkan kemampuan pengendalian diri kita agak lemah. Baik, ini 3 cirinya secara umum. Jadi konsep umumnya tadi yang bunyinya if anything can go wrong, it will go wrong. Sejarahnya seperti tadi, Kapten Edward Murphy dengan 3 ciri fatalistik, kemudian yang pertama pesimistik, dan yang ketiga
kelemahan manusia yang ceroboh dan lemah dalam pengendalian. Sekarang kita lihat 14 hukum Murphy yang terkenal. Yang pertama tadi ya, ini yang pokoknya, anything that can go wrong will go wrong. Segala sesuatu yang bisa salah, ya akan salah. Kira-kira kamu bisa gagal enggak? Ya bisa Pak, ya kemungkinan kamu nanti gagal kalau pakai kaidah ini, karena fokusmu ke situ. Yang kedua mungkin lebih menarik, nothing is as easy as it looks. Tidak ada yang semudah kelihatannya. Segala sesuatu kalau kamu cermati seolah-olah mudah. Wah, nanti saya ke masjid, sampai sana saya awali saja masih sepi toh. Nah, terus saya ngantri, lumayan dapat minum, terus duduk di depan itu. Oh, begitu kamu keluar kos-kosan, aduh, macet lagi. Nanti di tengah jalan ada apa lagi, ada. Terus sampai sini ternyata sudah banyak orang ngantri, lama lagi. Ternyata tidak semudah bayanganmu. Kuliah, besok rutin kok pagi biasa masuk kuliah jam 7, kemudian nanti keluar jam 9 bisa nongkrong lah di kantin, bisa itu. Begitu berangkat sampai kampus, alah bareng wisuda. Macet, tidak bisa masuk kampus. Itu kan kamu sering begitu. Tapi nothing as easy as it looks. Segalanya ternyata tidak semudah bayanganmu. Bayanganmu itu mulus, sekali begitu dijalani tidak segampang itu. Ada saja kadang-kadang halangannya. Itulah hidup, dan itu kaidah kedua Murphy's Law. Jadi kalau kalian nanti ingin melakukan apa, kok tiba-tiba jadi rumit urusannya, jadi ruwet, nah itu Murphy's Law hukum kedua. Segala sesuatu tidak semudah kelihatannya. Wah, asik nih nanti ketemu banyak teman, bisa ngobrol-ngobrol, guyon-guyon lama, bisa begitu nyampe sini, begitu ngobrol sebentar temenmu tersinggung. Tidak jadi guyon wes. Tegang akhirnya. Itu nothing as easy as it looks. Dan kita sering ngalami seperti ini. Tidak semudah bayanganmu. Kamu membayangkan, ala Pak wisuda ya simple saja tuh, saya pakai baju toga, kemudian ngantri di sana, pindah toga terus selesai. Wah, begitu kamu pakai toga beneran, belum sumuknya, belum panasnya, belum lamanya, kamu nomor akhir juga, terus lama sumpek gitu. Ya, jadi ternyata ya tidak sesimpel bayanganmu. Kadang-kadang halangannya tidak terduga saja. Wah, ngaji selesai, pulang nih. Begitu nyampe kamar kos-kosan depan, aduh, kunci ketinggalan di masjid. Balik lagi ke sini. Oh no, susahnya. Itu nothing as easy as it looks. Baik, sudah asik-asik mau masak, wah belum makan ini Indomie nih, Indominya ada kok. Begitu dinyalain, wah kompornya yang tidak ada. Habis apinya. Susah ternyata hidup ini ya. Nothing as easy. Jadi nanti kalau kamu ngalami sejenis itu pengalaman, tidak usah galau, sebut saja, oh ini namanya Murphy's Law. Hidup ini ternyata tidak gampang. Mirip dengan kaidah ketiga, everything takes longer than you think it will. Segala sesuatu membutuhkan waktu lebih lama dari yang Anda perkirakan. Kalau ini contohnya banyak. Kayak kamu, wah saya nulis makalah ya Pak, sehari 1 halaman saja, nanti seminggu dapat 7 halaman, sudah cukup bisa dikumpulkan. Baru pegang laptop, saya buka TikTok dulu, buka YouTube dulu, terus akhirnya iya, ndak jadi. Wong sehari cuma 1 halaman ndak bisa. Sampai hari ke-7 baru setengah halaman. Jadi waktunya ternyata lebih panjang dari yang kamu bayangkan. Dan banyak itu. Mungkin kamu yang semester-semester awal membayangkan besok kuliah ya kira-kira 4 tahun lah. Nanti semester-semester 6 sudah KKN pendek, nanti semester 7 sudah maju proposal, sudah itu.
Ternyata ya kamu baru kaget, loh sudah 12 saya Pak semesternya. Jadi everything takes longer. Segala sesuatu ternyata waktunya tidak sependek yang kamu bayangkan. Dan kamu sering ngalami ini dalam hidup. Oke ya. Ya nanti kalau ngalami gini ya kamu bilang ini Murphy's Law, hukum ketiga. Jadi ini hidup ini rasanya berat gitu kalau pakai Murphy's Law, karena kita dapat pahitnya saja. Kita lihat lagi hukum yang keempat. If there is a possibility of several things going wrong, the one that will cause the most damage will be the one to go wrong. Jika ada kemungkinan beberapa hal salah, maka yang menyebabkan kerusakan paling besar biasanya yang terjadi. Jadi maksudnya apa? Misalnya kalian punya HP. HP itu ya biasanya ya kadang error apanya, kadang rusak apanya, kadang temper gelasnya retak, macam-macam penyakitnya. Tapi sejauh yang kamu tahu penyakitnya HP yang macam-macam tadi, biasanya yang kamu hadapi yang paling berat. Jadi temenmu baru saja bilang hati-hati lo pegang HP, kalau ke pantai kena air selesai HP-mu itu. Kalau sekedar temper glass bisa diganti, tapi HP-mu kecemplung laut selesai. Nah, itu kan misalnya begitu. Ya kok dilalah biasanya kamu akan ngalami itu. Main ke pantai lupa HP-nya di saku. Itu yang terjadi. Jadi biasanya kesulitan paling berat yang kamu bayangkan, masalah paling besar yang kamu bayangkan, itu yang muncul. Yang paling kamu takuti, itulah yang muncul. Ini bisa permainan pikiran, bisa juga ya negatifnya pikiranmu tadi. Misalnya kamu takut, jangan-jangan pasanganku selingkuh ini, jangan-jangan. Ternyata kamu kaget beneran. Bisa begitu. Itu Murphy's Law, hukum keempat. Yang paling kamu takuti, itulah yang muncul. Yang resikonya paling besar, itulah yang terjadi. Maka hati-hati dengan pikiranmu. If anything simply cannot go wrong, it will anyway. Kalau ada sesuatu yang menurutmu tidak mungkin salah, perfect ini Pak, pada akhirnya akan muncul masalah. Tidak ada yang perfect. Ya ditunggu saja nanti ada masalahnya. Tidak bisa Pak, saya itu orangnya sabar, saya orangnya neriman, saya kena masalah apa saja mental Pak. Nanti tiba-tiba kamu dapat masalah yang kamu sulit sekali menanggungnya. Jadi ini Murphy's Law, hukum kelima. Jadi ini mirip dengan yang keempat tadi. Kalau yang kelima ini, yang menurutmu tidak mungkin ada masalah, ternyata ada masalah. Dan muncul masalah. Itu persis kayak kamu kaget, tiba-tiba artis ini loh, pengumuman mau cerai misalnya. Bayanganmu kan tidak mungkin, ideal loh orang ini sejak kemarin. Ternyata bisa begitu. Itu Murphy's Law, hukum kelima. Yang tidak terbayangkan ada masalah, tunggu saja, nanti akan muncul ada masalah. Ya karena manusia tidak ada yang sempurna. Lanjut, Murphy's Law, hukum keenam. Jika menurutmu ada 4 kemungkinan salah, terus yang 4 ini berusaha kamu hindari, biasanya muncul yang kelima, yang kamu tidak ngantisipasi. Misalnya kamu mau touring, wah biasanya saya itu mudah pusing, bawa obat pusing. Biasanya saya itu mudah masuk angin, bawa obat masuk angin. Biasanya kamu bawa semua. Ternyata yang kamu rasakan justru yang kamu tidak bawa obat, tiba-tiba di perjalanan kamu mencret misalnya. Aduh, kok tiba-tiba perut mulus, ini tidak diantisipasi. Jadi kamu mengantisipasi 4, yang datang yang kelima. Ada saja. Kayak tadi ya,
ini sudah tak bawa, enggak, sudah. Yang ini sudah saya bawa, atau sudah, ini sudah kok, semuanya sudah. Begitu sampai di stasiun apa di terminal di bandara, aduh, ada yang ketinggalan, mesti gitu. Jadi dari 4 yang kamu antisipasi, biasanya muncul 1 yang meleset, dan itu muncul. Ini Murphy's Law, hukum yang kelima. Jadi ini kamu mengikuti Murphy's Law ini jadi sumpek hidup ini ruwet, susah sekali. Yang ketujuh, segala sesuatu itu jika dibiarkan dia akan berubah dari buruk jadi lebih buruk. Jadi bayanganmu kan dari buruk jadi baik, enggak. Dari buruk jadi lebih buruk. Kalau kamu punya barang rusak, kamu pinginnya kan tak biarin saja nanti baik-baik sendiri, tidak mungkin. Kamu biarin saja ya tambah rusak. Kamu kan pinginnya begitu, tidak diapa-apain, dibiarin saja, semoga kapan-kapan baik. Tidak begitu. Kalau ada barang rusak, kamu cuekin ya dia tambah rusak. Jadi ini tidak berlaku kebalikannya. Itu Murphy's Law, hukum yang ke-7. Murphy's Law, hukum yang ke-8. Jika segala sesuatu tampak berjalan baik, engkau jelas melewatkan sesuatu. Hati-hati. Kayak kamu, rasanya sudah beres semua, kok beres semua, tapi kok agak ya mungkin ada. Kan kamu sering begitu. Biasanya ada itu. Begitu kamu jalan, lah kan ternyata benar kekhawatiranku tadi. Ada yang ketinggalan. Ada yang belum dilakukan, ada yang kurang lengkap. Jadi kalau segalanya kok rasanya lancar banget, kamu harus waspada. Ini mesti ada yang tidak beres, yang kelewatan ini. Itu Murphy's Law, hukum yang ke-8. Nanti kita baca dulu ya sampai yang terakhir Murphy's Law-nya, nanti kita analisis. Murphy's Law, hukum yang ke-9. Ini menarik. Nature always side with the hidden flow. Alam itu selalu berpihak pada flow, itu masalah, kelemahan yang tidak kelihatan. Jadi seolah-olah lingkungan kita ini menyembunyikan sesuatu yang nantinya menyusahkan kita. Ada saja sumber kita susah dari sekeliling kita. Wong tidak ada apa-apa ya, kayak tadi tiba-tiba kamu nendang gelas lah, tiba-tiba sandalmu hilang lah, tiba-tiba itu kan yang alam ini rasanya kok tidak ramah sekali dengan kita. Ini Murphy's Law, hukum yang ke-9. Nanti ada 14. Nanti kita jelajahi dulu, nanti kita lihat dari perspektif filsafat Barat, Timur, Islam menyikapi Murphy's Law ini. Terus yang ke-10, Mother Nature is a bitch. Jadi alam semesta itu menyebalkan. Yang alami-alami itu kan kadang menyusahkan toh. Ayo kita vegetarian saja, itu kan ya tidak seger. Yang enak itu yang gorengan-gorengan, yang itu. Jadi kadang kita disuruh yang alami, yang menyehatkan, itu rasanya tidak enak. Jadi itu Mother Nature is bitch. Itu Murphy's Law. Itu yang ke-10. Yang ke-11, it is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious. Tidak mungkin membuat sesuatu jadi mudah, karena orang bodoh itu kadang-kadang pinter. Ya contohnya kadang-kadang kita saya tak sembunyikan ini biar temanku yang itu tidak ngerti, itu biasanya malah ketahuan. Jadi padahal kamu tahu temanmu itu tidak terlalu pintar, tapi kadang-kadang ya dia bisa saja tahu rahasiamu. Jadi kadang orang bodoh itu cerdik. Mungkin dia bodohnya ya hanya di kelas saja, tapi dalam hal lain dia cerdiknya luar biasa. Kamu merahasiakan apa, dia malah tahu. Temanmu yang pintar tidak tahu, dia yang bodoh yang tahu. Nah itu kadang fools are so ingenious. Kadang-kadang orang bodoh itu sangat cerdik. Itu yang makanya sering saya bilang, sebenarnya mungkin orang bodoh itu tidak ada, hanya belum ketahuan saja bidangnya apa dia.
Terus Murphy's Law yang ke-12, whenever you set out to do something, something else must be done first. Ini juga tidak enak hidup ini. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu, biasanya mesti ada hal lain yang harus dilakukan dulu. Banyaklah kalian mau melakukan apa gitu, harus ini dulu. Kalau tidak dilakukan, tidak bisa. Sekedar pagi-pagi mau mandi saja, alah ternyata kerannya mapen. Kamu harus otak-atik dulu. Sekedar mau masuk kelas saja, tiba-tiba wah ada apa, HP-mu error, baterainya habis, datang ngecas HP dulu. Kadang-kadang kita sering begitu. Ketika mau melakukan sesuatu, justru ada banyak hal lain yang harus dilakukan dulu. Nah ini Murphy's Law hukum ke-12. Murphy's Law hukum ke-13. Ini juga tidak enak anunya. Every solution breed new problem. Setiap solusi akan melahirkan masalah baru. Kamu boleh cek apa solusi hidupmu. Saya itu Pak, untuk bisa bahagia harus cepat lulus. Ya silahkan cepat lulus, masalah kuliahmu selesai, tapi masalah pekerjaanmu menanti. Pak saya itu pinginnya cepat nikah, cepat kawin. Ya monggo, mungkin begitu kamu nikah, masalah kamu ditanya kapan nikah terjawab, tapi masalah baru muncul, urusan rumah tanggamu. Jadi setiap solusi melahirkan masalah baru. Boleh kamu cek apapun solusi hidupmu, kadang-kadang ya di situ muncullah masalah baru. Yang ke-14, ini hukum Murphy yang terakhir. If anything can go wrong on its own, someone will make it go wrong. Kalau sudah perfect, tidak mungkin bisa salah. Ini sudah saya perhatikan sampai detail. Nanti akan ada orang yang ngaco, terus membuatnya jadi salah. Jadi ini HP ini Pak, saya rawat, saya atur sendiri, saya cek tiap hari, aman, safe. Tiba-tiba dipinjam teman. Kacau, sudah diinstal macam-macam lah, kasih ini, kacau. Itu namanya, jika sesuatu tidak bisa salah sendiri, pasti ada yang akan membuatnya salah. Baik, sekarang kita tidak di situ ya, kita masuk ke dari Murphy's Law ini apa sih yang bisa kita pelajari. Yang pertama, banyak di antara kita yang mindsetnya seperti Murphy's Law tadi, mikirnya jelek terus, yang negatif terus, nganggap hidup ini berat. Tadi ya, pesimis, kemudian fatalistik, kemudian tidak mampu mengontrol, mengendalikan diri. Orang seperti itu kadang-kadang penuh dengan tension, ketegangan hidupnya. Kalian kalau mengikuti Murphy's Law tadi kan, kamu selalu ini sebentar lagi ada bencana apa yang datang, kesulitan apa yang hadir, itu tension, kamu tegang terus. Dot itu ragu-ragu, mau apa-apa takut. Saya mau minum sih, tapi nanti kalau nggak cocok gimana, kalau nggak sesuai gimana, tapi ya orang haus minum saja. Terus cemas, ketakutan. Semoga yang ikut ngaji tidak ada yang begini-begini ya. Tegang, serba ragu-ragu, cemas, takut tanpa alasan, mikir-mikir sendiri, takut-takut sendiri. Jangan-jangan nanti ada ini, jangan-jangan gitu. Kamu jangan-jangan sendiri dan takut sendiri. Cemas, anxiety. Jadi sekedar pusing sedikit, jangan-jangan ini gejala stroke ini ya, jangan-jangan kalau kamu susah karepe dhewe. Karena mungkin itu diantara efeknya hari ini banjir informasi itu kan begitu. Jadi terlalu banyak ngerti macam-macam, termasuk yang tidak penting. Kamu sering mengalami anxiety, ketakutan yang tidak jelas.
Wong ke atas lihat bintang kelap-kelip saja kamu ini mungkin ada aliennya lewat, ada itunya. Kalau tiba-tiba ada yang jatuh ke sini gimana ya? So mikir aneh-aneh gitu. Anxiety. Kemudian suspicion, serba curigaan. Orang curigaan itu kan apa saja dicurigai. Ini konspirasi, ini mesti, ini teman-teman mesti. Nanti minggu depan kita ada tema konspirasi itu. Agitasi, merasa diserang terus. Paranoid, parno, takut yang tidak jelas. Ada tidak di sini yang terlalu sering mendengarkan konten-konten horor misalnya terus wedi karepe dhewe, pikirannya mindset gitu semua. Nanti ada tetangganya jualan terus laku terus, wow itu pesugihan apa yang dipakai. Jadi mikirnya jadi gitu semua. Nanti ada temenmu dapat pasangan, wah itu mesti pakai pengasihan itu, wah itu pakai susu apa, itu pikiranmu ke situ-situ terus. Ada angin, wah ini penghuninya sedang menyapa ini. Wong yo kipas angin, itu kamu mikirnya aneh-aneh. Nah, kadang-kadang juga ada rasa malu. Di antara pengaruh-pengaruh negatif ini yang jadi sumber hari ini, banyak orang menyebut generasi hari ini generasi stroberi. Jadi sering rapuh, tidak tangguh. Sejak di pikirannya sudah lemah sehingga mudah kena provokasi-provokasi, termasuk mindset seperti Murphy's Law tadi. Maka yuk penting kita mulai ya mengambil hikmah pelajaran apa dari Murphy's Law. Ada yang mengkritik begini, ini saya ambilkan kritik biar kamu tidak tenggelam dalam Murphy's Law. Ada dua orang tokoh yang terang-terangan mengkritik Murphy's Law. Yang pertama Richard Dawkins, kalian mungkin pernah dengar nama ini. Yang kedua David Hehn. David Hehn ini profesor matematika. Kalau menurut Richard Dawkins, Murphy's Law itu ya memang kita sering merasa cocok, tapi itu kalau dalam ilmu logika namanya bias. Nah, kalian kalau baca buku Sesat Pikir dan Cacat Logika itu, ini namanya bias konfirmasi. Jadi bias konfirmasi itu karena pikiran kita sudah begitu, maka kita hanya nyari bukti yang begitu. Nyari bukti yang mengkonfirmasi kepercayaan kita. Setelah ini mesti aku yang susah ini. Misalnya kamu mikir begitu, loh, kamu akan mencari bukti yang cocok, yang mengkonfirmasi pandanganmu tadi. Seandainya terjadi sesuatu yang sebaliknya, tidak kamu anggap. Sama kayak kalian misalnya punya keyakinan, pokoknya kalau habis apalah nabrak kucing apa nginep di kamar nomor berapa 13 itu kan, kamu menganggap itu sial misalnya. Loh, bias konfirmasi itu karena kamu yakin itu sumber kesialan. Setelah itu kamu akan mencari kesialan-kesialan dalam hidupmu, kamu sambungkan ke situ. Kalau kamu ngalami enak, ndak kamu pikir ke situ. Tapi begitu kamu ndak enak, ini gara-gara kemarin habis nabrak, itu mesti. Ini namanya bias konfirmasi. Bahkan mungkin peristiwanya sudah jauh. Kamu mungkin setelah nginep di kamar nomor 13 misalnya, hidupmu nyaman-nyaman saja. Tapi begitu kamu ngalami kesulitan 3 tahun kemudian, kamu sambungkan ke situ juga. Wah, itu mungkin dulu karena saya nginep di kamar nomor 13 itu. Ya meskipun mungkin tidak ada ya katanya. Jadi ini namanya bias konfirmasi. Ya buktinya mesti saja cocok. Karena apa? Kamu cari yang begitu. Jadi yang tidak cocok tidak kamu lihat. Sama kayak kamu misalnya orang barat nganggep, wah Islam itu teroris. Bias konfirmasi itu dia akan mencari fakta, data yang mendukung pandangannya bahwa Islam teroris. Di luar itu tidak akan dia terima atau tidak akan dianggap.
Loh ini loh anak-anak ngaji filsafat ini loh, ndak mikir teror sama sekali. Mikirnya Indomie, mikir gitu-gitu, dia ndak pernah mikir aneh-aneh pokoknya. Mikir ndak punya duit, mikir tapi kan ndak dilihat, ndak mungkin jadi data yang diambil sesuai dengan pandangan sebelumnya. Itu namanya confirmation bias. Kita sering seperti itu sebenarnya. Jadi kita disetir oleh asumsi-asumsi kita. Banyak cara berpikir kita yang diarahkan oleh asumsi ini. Wah, pokoknya jangan nikah sama orang dari daerah sini. Orang dari daerah sini itu bla 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 bla. Mungkin ada puluhan ratusan kelakuan dia yang tidak cocok dengan pernyataan kita tadi. Hanya 1-2 kadang-kadang muncul yang seperti itu, dan 1-2 itulah yang kita pegang jadi buktinya. Ini namanya confirmation bias. Kayak tadi misalnya, benda jatuh selalu di sudut yang sulit kita jangkau. Loh, karena kita sudah yakin ini dulu, maka kalau ada benda jatuh kok mudah kita ambil, tidak kita hitung. Tapi begitu jatuhnya sulit, baru ini kita anggap, nah kan mesti sulit begini, kan mesti begitu. Kayak tadi, kamu merasa bahwa Pak, antrian yang pas saya itu loh mesti sulit, mesti lambat. Dan kamu kan selalu ingat-ingat yang pas sulit. Padahal ada kalanya mungkin saja kamu ngantri dan lancar. Tapi ini tidak kamu hitung. Yang kamu hitung yang pas kamu sulit saja. Ini yang disebut confirmation bias. Jadi hati-hati teman-teman ya. Dirimu, saya bilang tadi, disetir oleh pikiranmu. Jadi asumsi-asumsi yang ada di pikiranmu. Data dan fakta itu kamu milih sesuai kepentinganmu yang sudah kamu asumsikan sebelumnya. Itu yang disebut confirmation bias. Maka jangan kaget kalau sebentar lagi, mungkin sekarang juga sudah mulai, pendukungnya kubu sana, pendukungnya kubu sini, itu semuanya menunjukkan fakta. Hebatnya yang saya dukung, jeleknya calon yang sana. Semua akan begitu. Dengan model apa? Confirmation bias. Jadi kalau tokoh yang saya dukung mesti baik. Kalau pas ada jeleknya, tidak dihitung, tidak dilihat. Yang ditampilkan yang baiknya saja. Sementara kubu sebelah mesti jelek. Kok pas ada baiknya, tidak dihitung. Yang dikonfirmasi yang jeleknya saja. Nah ini sekarang boleh jadi bekalnya teman-teman ya, biar agak pinter sekarang. Jadi kalau ada orang bilang, loh ada faktanya loh, saya lihat sendiri loh. Iya, tapi faktanya dipilih sesuai yang sebelumnya jadi pandangannya, jadi aspirasinya. Fakta yang berseberangan, fakta yang berbeda juga banyak, tapi tidak diekspos. Mungkin teman-teman masih ingat ya, logikanya post-truth itu ada logika signing, priming, dan framing. Signing itu menggunakan simbol-simbol tanda-tanda sesuai kepentingannya. Priming itu mengutamakan hal-hal yang ingin dia tonjolkan. Framing itu motong, mereduksi data sesuai yang dia butuhkan. Iya memang faktanya ada, mungkin ada gambarnya, ada fotonya, ada videonya, tapi dengan modifikasi tertentu sesuai kebutuhan konfirmatifnya. Jadi kritiknya Dawkins, ndaklah Murphy's Law ini hanya satu jenis confirmation bias. Hidupmu tidak semalang itu, yakinlah. Tidak mungkin Allah bikin kamu susah dengan sunatullah yang rumit, tidak mungkin begitu. Yang kedua, ada lagi istilah yaitu selection bias. Bias seleksi. Bias seleksi itu ya seperti tadi. Kalau ini lebih memotong, menyeleksi sesuai kebutuhan kita. Kita itu hidup ini ya ada senangnya, ada susahnya. Tapi kita pilih bagian susah-susahnya saja. Itu kayak misalnya ada tokoh sukses terus diwawancara. Gimana Bapak masa kecil dulu? Masa kecil saya itu susah sekali.
Tapi dipilih yang susah-susah. Mungkin saya pernah ngalami ini, ngalami itu, diceritakan yang susah-susah biar orang yakin bahwa orang ini berjuang dari nol, dari susah loh. Ini namanya selection bias. Jadi yang enak-enak tidak disebut, yang lancar-lancar tidak disebut. Yang disebut sesuai yang dia butuhkan. Itu namanya selection bias. Nah, teman-teman mulai sekarang sadar ya. Jadi dua bias ini harus kita ingat benar. Karena era medsos hari ini kita sulit sekali memfilter, menyeleksi mana data yang objektif, mana yang subjektif. Subjektif itu bukan berarti salah, tapi sesuai kepentingan dan selera yang bikin berita. Biasanya ada model seleksi, ada model konfirmasi ini. Baik, jadi yang pertama dari Murphy's Law kita belajar tentang confirmation bias dan selection bias. Ini salah satu cara kita berliterasi menghadapi dunia digital hari ini yang luar biasa dengan banjir informasinya. Saya lanjutkan. Pelajaran lagi dari Murphy's Law apa? Tadi kan isinya negatif-negatif semua. Mari kita mulai latihan. Kalau di dunia ilmu sosial namanya disaster management. Disaster management itu manajemen bencana. Ya bencana level kecil lah. Kayak tadi kamu ngantri tidak selesai-selesai, kamu itu kan bencana sebenarnya. Meskipun kecil, kalau tidak siap kan membawa pengaruh tadi. Kamu stres, kamu kecewa, kamu malu dan lain sebagainya. Mulai ayo belajar pelan-pelan di level individu, tidak apa-apa. Disaster management, tanggap bencana, juga mampu menanggulangi bencana. Tanggap kalau kita mengalami peristiwa pahit dan mampu menanggulanginya. Ya ini sebenarnya dari sisi ilmu bencana secara luas sebenarnya untuk macam-macam, termasuk bencana alam. Tapi kan kesulitan-kesulitan kecilmu tadi kan sebenarnya ya setara saja dengan bencana. Kalau bencana besar ya kesulitan besar. Jangan diremehkan yang kecil-kecil tadi, karena kadang-kadang kecil-kecil bolak-balik kamu jengkel, terus kamu ngamuk, terus akhirnya ketemu masalah besar. Dari yang kecil jadi masalah besar. Kan sering kamu lihat di TikTok itu orang disalib tidak terima, terus jotosan di jalan, terus akhirnya urusan polisi, terus viral, wajahmu nyebar di mana-mana, kamu nangis-nangis minta maaf ya gitu. Nah itu kemampuan disaster manajemennya kurang bagus. Ayo kamu latihan. Tadi kan ada asumsi cirinya Murphy's Law itu kan orang yang kurang mampu mengendalikan diri. Yo kamu latihan, kendalikan dirimu. Dan ini mungkin sejenis keterampilan. Jadi latihan mengendalikan diri. Kamu harus siap mental, siap material, siap sosial, siap spiritual menghadapi kesulitan hidup. Hidupmu tidak akan senang terus, tidak akan bahagia terus, tidak akan nyaman terus. Kalau kamu tidak siap menghadapi yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan, yang tidak membahagiakan, akan sangat berat. Ya kita perlu prihatin beberapa waktu belakangan banyak sekali cerita-cerita mahasiswa yang suicide, bunuh diri. Semoga kalian tidak pernah terbersit sedikit pun yang seperti itu. Jadi perlu, hidup ini tidak mungkin tidak ada masalah. Makanya malam hari ini saya angkat masalah-masalah receh model Murphy's Law, biar kalian sadar bahwa tidak mungkin kamu free dari masalah. Harus siap.
Kamu harus siap sukses, tapi juga siap gagal. Ya memang banyak di medsos-medsos hari ini, di YouTube kamu didorong untuk bermimpi besar, punya prestasi-prestasi hebat, iya. Tapi seandainya pun kamu tidak hebat, tidak berprestasi besar, bukan berarti terus kamu tidak bernilai. Saat ini pun kalian sudah bernilai. Dan ada banyak orang yang menganggapmu sangat bernilai, sangat penting. Kalau tidak percaya, tanya teman kiri kananmu, apalagi tanya keluargamu, apalagi orang tuamu. Jadi tidak ada manusia yang tidak bernilai. Setiap orang bernilai, setiap orang berharga. Jadi ini perlu saya sampaikan karena 1 bulan yang lalu ada mahasiswa yang menghadap saya dengan keluhan 2-3 bulan yang lalu, bukan 1 bulan yang lalu, dengan keluhan yang unik. Jadi saya tidak tahu, mungkin karena belajar filsafat apa ya. Keluhannya begini dia, Pak, apa sih gunanya saya ada di dunia ini? Lah ya, Mbok yo sebaiknya ndak ada saja. Saya merasa ndak bisa apa-apa, ndak bisa memberi kebaikan apa-apa. Ngapain Allah itu menciptakan saya? Wah itu, ya makanya ini mungkin karena belajar. Itu kalau bahasanya simbah saya dulu, ngono ya ngono ning aja ngono. Agak kejeron, kita dalam itu ndak apa-apa, tapi terlalu dalam negatif. Kalau sudah mentok, ya sudah berhenti. Pikiran itu kan dulu waktu kita belajar batas nalar, sudah kita deklarasi, pikiran itu ada batasnya. Maka, yo kalau sudah buntu, tidak ada jalan keluar, kamu sadari saja, oh iya ya, saya itu manusia. Tidak tahu segalanya, juga tidak mampu segalanya. Ada titik-titik di mana saya tidak mampu dan tidak bisa. Mungkin titik ini termasuk yang saya tidak mampu dan tidak bisa. Selesai. Kalau tidak begitu, terus jatuhnya kamu overthinking. Kalau sudah overthinking, hidup ini rasanya rumit dan ruwet saja. Kamu lupa bersyukur, kemudian lupa bahwa masih banyak tanggung jawab yang harus kita jalankan. Jadi latihan ya, paling tidak kalian coba bangun dirimu sendiri model disaster management ini.